Jika kita berbicara kekuatan militer dunia, maka sudah pasti yang teringat adalah negara superpower militer seperti Amerika Serikat, Rusia, dan China, yang kini menjadi negara maju dengan berbagai alutsista militer canggih hingga rudal hipersonik berhulu ledak nuklir. Namun walaupun ketiga negara ini merupakan negara superpower dengan kekuatan militer terbesar di dunia, tetapi Amerika Serikat, Rusia, dan China tidak jarang membuat negara-negara kecil semakin khawatir. Pasalnya, tiga negara militer superpower ini saling mengintai dan terkadang membawa negara lain dalam konflik. Misalkan seperti perang Rusia dan Ukraina, yang secara tidak langsung ada peran Amerika Serikat di dalamnya, dan situasi atau hubungan Amerika Serikat dengan China yang semakin memanas di Laut Cina Selatan dan Laut Cina Timur. Sementara di sisi lain, kali ini tentunya kita hanya akan membahas kekuatan militer atau armada tempur laut Indonesia dan armada tempur laut Malaysia yang terus mengalami peningkatan kekuatan militer di tahun 2024 berdasarkan rilis situs resmi media global Firepower dari 145 negara militer di dunia. Namun sebelum kita membahas kekuatan militer armada tempur laut Malaysia dan armada tempur laut Indonesia, tentunya kita akan membahas 5 negara militer superpower dunia khusus untuk angkatan laut sebagai bahan perbandingan. Sebelumnya, adapun daftar penilaian kekuatan militer armada tempur laut di dunia berdasarkan rilis media global Firepower di tahun 2024, yaitu terdiri dari semua jenis kapal perang, termasuk kapal induk, kapal selam, kapal induk helikopter, kapal korvet, kapal frigat, alutsista laut jenis pesisir, kapal penyerang atau pendukung amfibi, dan kapal bantu yang telah aktif untuk menjaga wilayah kedaulatan Indonesia sebagaimana yang menjadi acuan data militer dari 145 negara yang terdaftar di Global Firepower Militer tahun 2024. Namun jika kita melihat kekuatan militer armada tempur laut di dunia berdasarkan rilis terbaru data media Global Firepower di tahun 2024, tentunya Rusia menjadi negara terkuat dan berada di urutan pertama di dunia yang diperkuat sebanyak 781 unit armada tempur laut. Kemudian untuk armada tempur laut terkuat kedua di dunia, yaitu ditempati oleh Angkatan Laut Cina dengan diperkuat sebanyak 730 unit total armada tempur laut. Kemudian di posisi ketiga di dunia dengan kekuatan armada tempur laut, yaitu ditempati oleh negara Korea Utara dengan total 505 unit armada tempur laut. Kemudian di posisi keempat dengan armada tempur laut terbesar di dunia, yaitu ditempati oleh negara Amerika Serikat dengan diperkuat sebanyak 472 unit total armada tempur kapal perang. Untuk di urutan kelima di dunia dengan angkatan laut terkuat, yaitu ditempati armada tempur laut Swedia dengan diperkuat sebanyak 353 unit armada tempur laut. Namun khusus untuk angkatan laut Indonesia dan Malaysia, tentunya memiliki perbedaan power angkatan laut di dunia yang cukup signifikan. Sebab Indonesia sendiri berada di urutan ke-6 di dunia dan negara Malaysia berada di urutan ke-38 dunia berdasarkan data sumber media informasi Global Firepower tahun 2024. Sebagai informasi, khusus perbandingan kekuatan militer Indonesia dan Malaysia secara keseluruhan berdasarkan rilis situs resmi data media Global Firepower tahun 2024. Militer Indonesia menempati urutan ke-13 di dunia dengan power index 0,2251 dan negara Malaysia berada di posisi ke-42 di dunia dengan power index 0,5992 dari 145 negara militer di dunia. Sementara untuk di kawasan Asia Tenggara sendiri, Indonesia menempati urutan pertama dengan kekuatan militer terbesar dan negara Malaysia berada di urutan ke-7 dari 9 negara di kawasan Asia Tenggara.
Sementara itu, berdasarkan penilaian Indeks Data Media Global Firepower di tahun 2024, untuk kekuatan armada tempur militer Angkatan Laut Indonesia dan Malaysia yaitu sebagai berikut. Di mana khusus untuk kekuatan armada tempur laut Indonesia, Indonesia telah diperkuat sebanyak 333 jumlah total aset pertahanan armada tempur laut. Di antaranya, 8 unit kapal perang jenis frigat, 25 unit kapal perang jenis korvet, 4 unit kapal perang jenis selam, 205 unit kapal patroli, dan 13 unit kapal perang ranjau yang berfungsi sebagai kapal penyapu ranjau menjalankan misi tempur laut. Sementara di sisi lain, jika kita melihat kekuatan armada tempur militer Malaysia, khusus untuk kekuatan armada tempur laut, negara Malaysia telah diperkuat sebanyak 101 unit jumlah total aset pertahanan armada tempur laut. Di antaranya, 2 unit kapal perang jenis frigat, 6 unit kapal perang jenis korvet, 2 unit jenis kapal perang selam, 72 unit kapal patroli, dan 4 unit kapal perang penyapu ranjau. Sementara itu, dengan adanya perbedaan kekuatan militer antara negara Malaysia dan Indonesia yang cukup jauh, tentunya bukan hal yang mengejutkan bagi kita. Sebab Indonesia telah banyak berbenah dalam hal penguatan pertahanan dan kemajuan industri pertahanan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan militer TNI dari ketiga matra. Misalkan saja saat ini industri pertahanan dalam negeri sudah mampu membuat sendiri kapal perang jenis frigat kelas merah putih, kapal perang korvet KRI Bung Karno, kapal perang jenis KCR atau kapal cepat rudal yang dipesan Angkatan Laut Filipina, kapal LVD atau SSV yang merupakan kapal angkut artileri dan pasukan, kapal patroli, dan hingga kapal selam. Sementara untuk memenuhi kebutuhan alutsista matra darat TNI, Indonesia sudah mampu membuat kendaraan tempur lapis baja seperti Panzer Anwar dan Badak, tank tempur seperti tank Harimau, roket Erhan 122B, dan rudal yang dalam tahap pengembangan, serta beberapa jenis alutsista tempur darat lainnya. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan alutsista pertahanan Angkatan Udara, Indonesia juga sudah mampu membuat pesawat angkut militer CN-235-220 dan pesawat patroli maritim CN-235-220 MPA generasi ketiga tercanggih yang telah banyak dipesan beberapa negara di dunia. Helikopter serbu ringan Bell 412, helikopter SI-725 Karakal, dan beberapa alutsista armada tempur udara lainnya.